Baik, sekolah saja, Bu. Baik, terima kasih. Tadi sudah kita dengarkan bersama terkait masalah persoalan kita pada hari ini, masalah kita hari ini disampaikan oleh DKP tadi maupun dinas bertambah energi, kemudian juga dinas penduduk dan tetap itu tadi disampaikan. Namun pada intinya perlu saya sampaikan dari forum masyarakat nelayan, ada yang perlu sampaikan? Iya, Pak. Silakan. Ini perwakilannya. Ya. Nelayan, silakan. Ya, Ketua FNPN. Ya. Silakan. Pegangnya, Pak. Hah? Pegangnya pencet ini. Ya. Selamat siang. Salam sejahtera untuk semua yang hadir di sini, Bapak, Ibu. Kami dari Forum Masyarakat Peduli Nelayan mewakili nelayan Kober. Untuk penjelasan dari dinas-dinas itu sebenarnya secara teknis kami tidak paham, Pak. Ya, artinya apalagi kalau kami mendalami satu persatu kami tidak paham. Cuman kalau dari slide yang ditampilkan oleh dari pihak dinas kelautan tadi, bagi kami itu sesuai, Pak, dengan kenyataan di lapangan. Tidak sesuai. Nah, kami anggap itu settingan, Pak. Banyak sekali yang tidak sesuai. Contohnya seperti ada yang mewakili RT 02 atau mewakili nelayan. Atau pertanyaannya gini, Pak. Waktu sosialisasi pertama dan kedua itu tegas warga menolak, Pak. Cuma satu orang yang setuju. Satu orang, Pak. Nah, pertanyaan saya ke pihak dinas kelautan, ada nggak orang yang tidak setuju waktu di sosialisasi yang pertama kedua itu hadir waktu di survei lapangan? Ada, Pak? Kalau secara orang per orang saya tidak ingat, ya, tapi kalau yang saya ingat itu Pak Abun ya, dengan Pak Bulat, Ibu Bulat itu yang saya ingat. Kalau yang lain-lain mohon maaf saya nggak bisa ingat satu-satu. Ya. Tapi kalau yang Bapak dengan Ibu memang tidak ada. Tidak. Ya. Nah, jadi kami beranggapan survei-survei yang dilakukan atau step-step yang untuk proses keluarnya PKKPRL itu menurut kami tidak sesuai, Pak, dengan di lapangan, menyesatkan, Pak. Terus ada pernyataan dari warga RT 02 kepada pihak yang tidak setuju untuk tidak diberikan kompensasi. Bagi kami ini orang tidak mengerti demokrasi, Pak. Jadi bagi mereka, orang yang nggak setuju itu ada di pihak yang lain. Jadi saat terjadi sebelum ini pernah terjadi masalah di KIP, Pak. Jadi mereka beranggapan orang yang tidak setuju itu tidak boleh tidak diberikan kompensasi. Nah, tapi kalau menurut saya, namanya kita negara demokrasi, ya setuju itu kan pendapat masing-masing. Tapi setelah itu selesai, semua harus kembali rukun dan apapun yang diberikan oleh perusahaan harus dibagi rata. Nah, itulah modal dari perusahaan PT BBE ini menggunakan keterangan mereka, Pak, di lapangan. Kalau menurut saya itu intimidasi secara psikologis, Pak. Kamu kalau tidak setuju, nanti kalau perusahaannya jalan, kamu nggak dapat uang. Bagi saya itu intimidasi, Pak. Nah, jadi mohon buat bapak-bapak yang berwenang yang bisa menggantikan ini, tolonglah dipertimbangkan. Di sini ada orang mencari nafkah. Di sini ada orang mencari nafkah. Ya saya mohon maaf, saya nggak tahu kalau pihak perusahaannya urgensinya apa di situ, Pak. Kalau misalnya, ya ini kan isu nasional, Pak, ya, seperti masalah penambangan pasir ini. Misalnya di situ ada pengerukan di muara, ada penangkalan, oke, masih bisa kita terima. Atau di situ ada sedimentasi yang memang butuh, ya, oke. Di sini tidak ada, Pak. Di situ 100% saya jamin itu daerah tangkapan nelayan, Pak. Nah, jadi kalau ada klaim-klaim yang ya saya nggak tahu seperti apa ini masalah ini, saya nggak paham, Pak. Ya, antara laut dengan daratan itu saya pikir berbeda, Pak. Mungkin kalau nambang di darat itu, Pak, kalau lokasi 20 hektar mungkin ya dampaknya 20 hektar. Tapi kalau di laut 20 hektar
saya rasa 10 km ke depan itu tetap terdampak. Jadi mohon Pak, untuk masalah kerusakan untuk lingkungan ataupun aspek sosialnya tolong dipertimbangkan untuk terbitnya izin dari perusahaan. Kami tetap berkeras bahwa kami tidak setuju beroperasinya perusahaan PT BBI ini menambang pasir di perairan laut desa kami. Sementara itu dulu Pak. Baik, terima kasih dari Purulayan. Yang dari perusahaan Ibu ya? Sebagai apa Bu? Saya direktur. Oh, direktur sudah. BBI ya. Ya Pak. Ya. Ya selamat sore semuanya Pak. Maaf kalau ada yang salah kata ya atau bagaimananya. Begini, tadi saya mau menyangkalkan bahwa daerah di situ telah ada 5 titik yang diselam dan dilihat tidak ada biota dan lumpur sekian atau apalah. Jadi saya mau kasih tahu bahwasanya di situ tempat nelayan daerah Tanjung Pesona menjaring, yaitu musimnya bulan Januari, gelombang besar, tidak bisa keluar jauh, dan disitulah tepatnya berbaris masa jaringnya. Dan waktu di SD 12 ada pihak waktu ada acara apa itu kumpul begini juga, terus itu menyatakan apa? Saya waktu itu ada titik-titik, yaitu saya bawa GPS, saya bawa tangkapan saya, dan saya bawa foto-foto yang lain, menjelaskan kepada mereka betul tidak itu bahwasanya tempat tangkapan saya, dan di situ juga saya kasih titik-titik koordinat. Nah, saya perlihatkan buka peta saya di GPS. Maaf Pak ya, saya memang nelayan kecil, tetapi baru mulai nelayan tahun pokoknya 20 lebih tahun ya di situ. Saya sudah mengenal yang namanya alat canggih, yaitu GPS Pak. Karena pertama alat itu tidak akan membohongkan kita letak di mana posisi kita ya, posisi jaring atau apa. Jadi titik-titik saya di situ sudah saya perlihatkan kepada yang memegang apa namanya itulah titik-titik itu, dan sudah disamakan, sudah dilihat betul nggak dekat di situ. Dan kalau mengenai nelayan menangkap sesuatu atau menangkap ikan apa ya, tidak setiap hari di situ Pak. Kalau di situ mati Pak. Ibarat pepatah Pak ya, nelayan itu kalau berjaring itu Pak, jaring kering, duit pun kering Pak. Tidak seperti, maaf ya Pak, kalau bapak-bapak mungkin tahu bulanan dapat kan? Nah, kita beda Pak. Kita kalau nggak kerja atau pas kita musimnya, kita nggak dapat apa-apa Pak. Nah, jadi terus kalau di situ itu ada musim tertentu di situnya Pak. Orang lain nggak mendapat duit, tapi kita di situ bisa mencari. Nah, itulah lokasi-lokasi kita. Harapan saya ke depan, tolong bapak-bapak mendengarkan kami. Kami tidak akan, ya bagaimana ya. Pokoknya itu lokasi tangkapan kita. Jadi harapannya ya janganlah diterbitkan izin untuk ditinggal. Lagi pula kami nelayan di sini dan masyarakat sudah sepakat menolak. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Bentar. Jadi perlu saya sampaikan di sini, jadi tadi sudah dijelaskan Pak, ini kan eksplorasi yang tengah berjalan. Sebelum persoalan keilmuan tidak bisa tambah, dan yang lebih parahnya lagi 298 kakak yang menolak. Warga ya, warga yang menolak kan. Nah, ini tentunya itu menjadi kajian yang perlu disampaikan oleh Bapak sekalian tadi. Ya Bu ya. Jadi kalau eksplorasi ini kan sebenarnya untuk penelitian sebenarnya kalau kita lihat. Nah, bor, lihat apakah layak, posisinya berapa sebenarnya. Bukan berarti ini bisa langsung kerja, semua proses sesuai dengan prosedur hukum yang kita ketahui di dinas terkait, izinnya, kemudian andalnya, semuanya di situ. Dan pengkajian dari DKP sendiri terkait istilahnya kehidupan nelayan ke depan bagaimana. Perlu kita pikirkan bersama. Ya mungkin dari Pak Edi ada yang lain. Terima kasih Pak Ketua Komisi 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, rekan anggota DPRD Provinsi Papua Kaltito dari Komisi 1, 2, dan 3 dan 3. Bapak Ibu sekalian dari OPD, kemudian Ibu dari perusahaan, Bapak Ibu sekalian dari masyarakat, Ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan aktivitas dalam keadaan sehat. Pertama, Pak, itu berapa luasannya? 20 hektar. Begini, Bapak Ibu sekalian, proses perizinan itu sebenarnya sudah keluar seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan KKP tadi. Dengan perizinan yang keluar, terlepas ada wacana betul tidak proses perizinannya, tentu perizinan yang keluar itu kita hormati. Tetapi perizinan itu bukan perizinan dalam rangka melakukan aktivitas. Tidak ada aktivitas di situ. Nah, untuk melakukan aktivitas tentu harus ada tahapan lagi. Sekarang mereka sedang eksplorasi, karena itu saya pikir masyarakat bisa sama-sama melihat eksplorasinya. Lihat aja, berdampingan, diajak Bu. Kemudian yang ingin saya tekankan, investasi apapun kegiatan usaha yang masuk dalam satu daerah, tujuannya jelas mensejahterakan masyarakat. Harus berimbang dengan perolehan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Harus ada juga kompensasi yang jelas untuk masyarakatnya. Tidak bisa perusahaan mau keuntungan sendiri sementara hasilnya masyarakat menerima. Pertambangan pasir ini tentu akan berbeda dengan pertambangan timah, karena timah ada yang cuci di situ. Pasir ini tidak cuci di situ kan? Tidak cuci, dia hanya sedot saja. Bahwa itu berbeda prosesnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya pikir kami juga perlu data-data luasan dan sebagainya, peta dan sebagainya. Masyarakat juga harus disampaikan dengan jelas titik-titiknya, sehingga masyarakat betul-betul bisa melihat proses yang dilakukan itu secara terbuka. Kalaupun ada penolakan berkaitan dengan aktivitas ini, tentu akan menjadi perhatian dari kami ketika proses ini berjalan untuk perizinan usaha selanjutnya. Saya pikir seperti itu Pak, yang sudah ada, tetapi ini bukan perizinan untuk melakukan aktivitas. Jadi dalam tahapan selanjutnya libatkan masyarakat secara penuh Ibu. Diajak, ini kan orangnya sudah tahu, ketua kelompoknya sudah ada, kemudian perwakilan kelompoknya. Ketika mau eksplorasi di titik mana sampai titik mana, silakan ajak masyarakatnya. Kalau disampaikan dari KKP bahwa daerah itu tidak ada terumbu, betul? Berdasarkan survei oleh perusahaan, mereka yang lakukan. Ya harus ada cek juga nih KKP-nya. Ya tidak bisa sepihak. Karena itu masyarakat ketika mereka survei lihat bisa melihat sama-sama. Masyarakat juga ketika mengatakan itu Pak daerah tangkapan, tianunya apa, kemudian ada tidak terumbu apa bisa dilihat juga. Gitu. Karena mencabut izin ini bukan kewenangan di provinsi juga. Nah, dari hasil kita cek sama-sama tadi, saya pikir baru kita bisa melihat apa tindakan selanjutnya. Apakah kita ingin mengusulkan untuk penghentian aktivitas secara permanen berdasarkan tuntutan dari masyarakat, gitu. Maka dilihat dari situ. Saya pikir seperti itu, Bapak, Ibu. Melibatkan masyarakat dalam eksplorasi. Eksplorasi ini hanya ingin melihat kondisi yang sebenarnya bagaimana. Silakan, harus ikut sertakan Pak Ibu, Bapak kalau tidak diajak sampaikan. Tidak diajak Pak. Nah karena itu ini eksplorasi kan belum. Nah diajak harus ikut, tinggal komunikasi saja. Ibu ketika hubungi siapa Bapak, kemudian dari situ bisa dilihat sama-sama melihat kondisinya. Jadi kita ingin melihat segala sesuatunya secara terbuka, jadi tidak ada karena janji atau iming-iming atau intimidasi. Tentu pada akhirnya ketika pun harus beroperasi, maka masyarakat ya juga harus mendapat manfaat semuanya. Bukan hanya soal pro dan kontra, tetapi semua masyarakat terdampak harus merasakan manfaat akhirnya perusahaan itu di situ. Itu saya pikir. Kami ingin melihat perizinan dan sebagainya Pak, petanya sebagainya. Jadi
kawan-kawan bisa mendalami secara lebih lanjut nanti. Demikian. Ya, silakan. Ya. Kalau warga dan terutama nelayan kali ya, kalau dilibatkan, mereka memang tidak mau dilibatkan karena memang dari awal kita tidak setuju, Pak. Jadi susah kalau kita ngomong kemudian tidak ada, karena itu memang murni 100% itu memang zona tangkap nelayan. Jadi kalau di sini ada bahasa-bahasa teknis yang saya nggak paham, nggak ada terumbu karang atau apa, ya di 20 hektar mungkin nggak ada, tapi di luar itu bisa ada jarak beberapa ratus meter. Kita melakukan aktivitas menambang pasir, apakah tidak terdampak? Itu nggak mungkin, Pak. Nah, tapi kalau dalam proses ini saya nggak tahu seperti kemarin sampai PKKPRL bisa, ya saya juga nggak tahu, Pak. Terbitnya itu dasarnya itu apa? Cuman kalau bukan berarti melibatkan warga ataupun nelayan kami otomatis setuju atau bagaimana, tapi kenyataannya di lapangan semua menolak nelayan. Jadi kalau dilibatkan, kemarin sempat mau disurvei ulang karena kami menolak hasil surveinya, mau disurvei ulang, tapi nelayan di lapangan mereka tidak mau, Pak. Artinya tidak perlu disurvei, kami menolak. Seperti itu, Pak. Ya, Izin Ketua. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin, saya Aksan Bisyawan, salah satu pimpinan Komisi 3. Saya melihat kasus ini barusan terjadi setelah Briga ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Bapak tadi siapa yang ngomong terakhir? Saya Abun. Kayak orang Betawi, Habun. Kalau bahasa ini sabun, kalau bahasa Betawi Abun. Ya, Abun. Oke. Jadi gini Pak, PKKPRL itu emang wewenang pusat, ya. KKP bukan DKP, Kementerian Kelautan. Ya. Jadi dasar keluar PKKPRL itu adalah zonasi yang dibuat oleh provinsi, namanya Perda RZ. Perda RZ itu sebelum Perda RT/RW, karena wewenang provinsi sesuai dengan undang-undang terbaru disinkronisasi RZ dengan RT/RW. Jadi kalau Bapak tanya, kami nggak tahu itu adalah wewenang provinsinya menentukan itu kawasan tangkap ikan atau pertambangan. Jadi dasar keluar PKKPRL itu juga nggak bakal nabrak Perda RZ. Kalau Perda RZ tidak mengizinkan, nggak mungkin PKKPRL itu keluar. Tuh, pelajaran nggak kita. Jadi buat kita semua gitu. Artinya, kenapa bisa keluar? Karena sudah diizini oleh provinsi. Nah, provinsi juga tidak sewenang-wenang. Pembuatan Perda RZ itu semua dilibatkan di Republik Indonesia ini. Bahkan KPK yang tidak ada hubungan dengan teknis, hanya dengan strategis, itu dilibatkan agar tidak ada yang main-main gitu loh. Penyusunan RZ itu semua kementerian, Menko, KKP, semua lah, SDM, Kelautan Perikanan. Nah, jadi saya ingin menjelaskan bahwa tidak ujuk-ujuk keluar perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Itu tidak ujuk-ujuk keluar, kami nggak tahu, pasti ada proses sebelumnya. Nah, inilah perlu Pak, kita berdemokrasi ini sebenarnya kita tidak bisa tutup mata. Saya melihat kasus ini adalah hanya masalahnya komunikasi. Kalau kita ingat omongan Yogi, kalau perizinan sudah selesai, kita melawan hukum berarti. Betul, Pak. Ya kan? Nah, kalau perizinan sudah sah, tidak boleh, berarti kita melawan hukum. Nah, itu omongan Yogi Maulana, calon Bupati Bangka Selatan itu. Itu calon pemimpin Bangka Selatan, bahkan calon gubernur itu. Jadi Pak, masalahnya adalah bagaimana perusahaan tadi Pak Edi Iskandar ngomong, bagaimana kita ini merangkul. Dewan ini sebenarnya ingin baik-baik lah, ayolah baik-baik. Jangan pula nelayan disiksa, nyari makan susah. Kita nggak mau.
Jangan juga investasi susah, kita bakal tidak maju. Nah, maka kita duduk di sini Pak, halo. Semua harus paham. Jadi kita sama persepsi kita ingin baik-baik semuanya. Ada duit bagi-bagi, perusahaan juga jangan monopoli karena kita sudah ada. Apa kemarin kita di mana? Ini ada yang nyambung itu. KPPU. Jadi nggak boleh monopoli, harus bagi-bagi gitu loh. Nah, nelayan juga benar. Kita jalur jangan pakai bakar-bakar, jangan. Tidak belajar Pak. Kita jangan main anarkis di lapangan. Kalau nanti belum ada mau menang sendiri, lapor ke Dewan. Karena Dewan ini adalah cerminan masyarakat. Karena Undang-Undang Dasar 45 itu sering saya sampaikan, kedaulatan ada di tangan rakyat, maka rakyat berhak memanggil. Bahkan dikasih undang-undang oleh MD3, boleh dipanggil paksa oleh Dewan. Siapapun dari publik ini, Republik Bangka Belitung ini, boleh dipanggil paksa oleh Dewan. Maka laporan ke Dewan. Kita duduk bareng-bareng apa masalahnya. Nah, saya melihat inspektor juga harusnya jangan sampai, saya banyak dapat informasi kok. Kadang-kadang inspektor tuh tidak memperhatikan masyarakat gitu loh. Mau untung banyak, kadang-kadang masyarakat jadi. Maka baik-baik aja ini, tolong nelayan juga komunikasi yang baik dengan para pengusaha itu. Kami ini mau cari makan, tapi yang baik gitu, dengan kemudian komunikasi lah yang kurang baik. Kalau komunikasi baik, semua baik-baik, saya pikir banyak contohnya. Pengusaha sukses, masyarakat sukses itu namanya mutualisme dan tidak buang-buang waktu kita kalau kita semua sudah paham. Maka jangan berantem, rugi kita kalau berantem. Potensi kita rugi. Saya pikir kalau dari sisi hukum sudah susah Pak. Itu Perda Edet juga susah. Itu ketuanya Pak Adet, calon Bupati Bangka Tengah. Iya itu ketua pansusnya. Edet dirubah itu 5 tahun sekali, bisa ditinjau ya, tetapi 5 tahun sekali. Dan PKKPRL juga dasarnya itu zona tambang, zona apa, itu yang mereka mengeluarkan izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kan dari betul? Ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan sidang, yang terhormat Bapak Ibu dan yang ada di ruangan ini yang telah hadir. Baik, di sini kami perwakilan dari konsultan tim PT Berkah Bermuda Energi Pak. Izin Pak, kami di sini ingin menyampaikan terkait survei PKKPRL yang kemarin. Nah, di situ kemarin tadi disebutkan bahwa dari pihak nelayan tidak diundang ya Pak ya. Nah, yang pertama. Oke, yang pertama untuk PKKPRL yang pertama. Baik. Survei lapangannya, Bu. Ya, untuk survei lapangannya. Nah, di situ sebenarnya yang hadir itu ada perwakilan dari kepala lingkungan. Tadi seperti kita ketahui dari slide-nya dari pihak DKP itu disampaikan bahwa ada perwakilan dari kepala lingkungannya, perwakilan dari warga masyarakat RT 2, RT 3 dan RT 1, dan juga ada perwakilan dari himpunan nelayan seluruh Indonesia Kabupaten Bangka. Nah, jadi di situ kenapa Bapak Ibu di sini itu maaf belum tidak diundang ya? Iya, maksudnya seperti itu ya. Nah, oke. Mungkin di situ karena di situ kan sudah ada perwakilan ya dari kepala lingkungan, dari himpunan dan lain sebagainya. Maaf Pak, bisa sebentar ya satu ya Pak. Jangan menyesatkan. Memang benar kan dari pihak masyarakat itu kan dari pihak Bapak itu kan tidak diundang kan seperti itu. Sedangkan di situ sudah disampaikan bahwa kepala lingkungan dan juga warga dari masyarakat RT 2 itu juga diundang seperti itu, dan himpunan nelayan seluruh Indonesia Kabupaten Bangka itu juga diundang. Nah, oke. Dalam konsultasi publik kemarin, itu mereka juga menyanggah bahwa mereka tidak diajak untuk dilakukan penyelaman. Baik, setelah dilakukan konsultasi publik kemarin, itu kami untuk hasil dari konsultasi publik kemarin, itu sarannya untuk melakukan penyelaman ulang. Nah, setelah kami surati dari pihak perusahaan menyurati ke warga perwakilan dari nelayan yang menolak itu
setelah kita surati, kita undang mereka untuk melakukan penyelaman kembali, itu mereka menolak untuk dilakukan penyelaman kembali. Seperti itu, Pak. Terus untuk yang terkait hasil penyelaman itu sudah ada di saya. Hasil penyelamannya itu di 5 titik, sudah dilakukan di 5 titik. Memang benar bahwa itu kemarin dilakukan dari tim penyelaman, saya lupa dari tim penyelaman yang dimana, itu dari pihak ketiga dari tim PT BBE seperti itu. Dan memang hasilnya dari kelima titik selam itu memang banyak terdapat lumpur kurang lebih dari 50 cm seperti itu. Terus untuk terkait hasil penyelaman atau titik koordinat yang disampaikan dari bapak yang itu tadi, ya, dari nelayan, itu mungkin bisa disampaikan oleh rekan kami, itu di ahli pemetaan. Kemarin disampaikan juga sama beliau pada konsultasi pabrik, Pak. Dia menyampaikan, dia menyerahkan kepada kami titik koordinat yang dia ambil di lapangan. Setelah itu kami overlaykan atau kami masukkan ke sistem kami, dan mungkin akan disampaikan oleh tim pemetaan dari kami. Mungkin. Terima kasih, Bro. Baik, Pak. Kalau dari berdasarkan kunjungan yang diserahkan oleh pihak nelayan, itu kurang lebih jarak paling dekat dengan PKKPRL itu sekitar 850 meter dari lokasi kegiatan. Nah, jadi beliau beranggapan walaupun titiknya jauh atau berada 800 meter. Bisa ditampilkan enggak? Oh, bisa. Tampilkan aja. Udah mau IPS, aku nampilin juga. Itu lokasi yang kuning lokasi apa? Baik, Pak. Yang kuning ini adalah titik koordinat dari PKKPL PT BBE. Berapa luasnya? 20 hektar, Pak. Yang merah? Yang merah itu unit eksplorasinya sebesar 98 hektar. Kemudian yang hijau itu titik penyelaman kami. Lalu di bagian yang biru itu adalah titik koordinat dari nelayan. Di zoom lagi, yang mana yang titik merah yang mana? Yang biru, Pak. Coba. Mana titik koordinatnya? Yang merah. Yang biru, Pak. Yang ini. Bapak Pak Firdaus. Ya, saya Pak. Bapak kan di foto koordinatnya tadi kan? Penuh Pak titiknya Pak, bukan di situ saja Pak. Di sini. Pak Firdaus. Ya. Cuma saya salah satu Bapak. aja yang kasih Pak. Itu aja. Nah, Bapak kasih itu betul enggak? Coba keluarkan angkanya. Betul Oke. semua itu. Dan di sini pun banyak lokasi kita yang lainnya Pak titiknya Pak. Nah, kalau laut. Betul. Karena memang kita menjadi. Memang itu lokasi kita jaring Pak. Ya, kalau mengenai masalah itu saya tidak begini. Terus mengenai tadi yang dikatakan oleh Mbak siapa tadi mengenai Ini dulu Pak Firdaus. Ini dulu. Sudah selesai belum? Sudah. Oke, silakan Pak. Jadi yang mengenai tadi dibilang kan diundang kami tidak pergi atau bagaimana undangnya kami aja nelayannya kerjanya di situ Pak. Ibarat kata Bapak yang kerjanya di situ, pencarian di situ nanti bulan Januari ini. Bagaimana menyetujui atau mengikuti mereka menyelam? Iya. Gini Bapak Ibu sekalian. Bapak lah. Gini. Diundang, hadir, belum tentu ada setuju loh. Betul. Ya kan? Betul. Karena kewajiban mereka memang harus mengundang. Tapi Bapak salah nggak datang. Datang, Pak. Yang kedua datang, Pak. Tapi kami menolak, Pak. Yang kedua ya. Karena memang harus datang. Proses itu tidak bisa kita hindarkan gitu. Karena punya hak individu masing-masing untuk mengajukan perizinan. Yang punya badan hukum makanya memang secara legal bisa mengajukan perizinan. Tetapi kan berproses. Lalu dalam proses itulah dilihat apakah perizinan itu memang layak keluar atau tidak. Tapi kalau kita menghindar, kita memang dari awal tidak ikut, berarti jangan menyalahkan orang. Nah, sekarang masih ada proses lagi. Perizinan ini kan baru sampai tahap eksplorasi, belum aktivitas. Masih ada satu perizinan Pak yang harus kita lalui. Masih ya. Lingkungan juga belum. Kemudian baru operasi produksi. Karena itu masih ada dua. Ya silakan masyarakat ikut.
Jangan tidak. Silakan buktikan apa yang disampaikan Bapak bahwa itu tangkapan nelayan dan sebagainya, bahwa ada memang ada aktivitas usaha di situ. Kemudian perusahaan juga harus bisa meyakinkan masyarakat kalau ketika mereka berusaha, ya ada kemanfaatannya untuk masyarakat, kompensasinya harus jelas dan sebagainya. Saya pikir win-winnya di situ, Pak. Karena kalau kita ngotot-ngotot juga persoalannya tidak clear. Perizinan juga sudah selesai tahap awal untuk mereka melakukan eksplorasi, penelitian, dan lanjut begitu. Tapi yang jelas kami ingin melihat data-data dan sebagainya, sampaikan ke kawan-kawan di staf, sehingga kawan-kawan bisa mempelajari lebih lanjut. Kalau memang ada keluhan masyarakat terhadap aktivitas yang mengganggu kehidupannya, tentu harus dicarikan solusinya. Silakan. Salam sejahtera buat Bapak Ibu yang ada di sini. Nama saya mungkin sudah ada yang kenal sama saya dipanggil Acil. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Kadang-kadang memang saya kalau ngomong agak belepotan, Pak. Kadang tujuannya begini, tujuannya A, tapi kadang pendengarannya itu beda, jadi nyasarnya ke Z. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dulu ya Bapak Ibu, karena saya juga orangnya nggak sekolah. Yang pertama, cuman saya mau kasih tahu, saya cuma tahunya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Saya tahunya Bapak Ibu yang kerja di sini, yang ada di sini semua kerja untuk rakyat. Rakyat tentram, damai dan aman. Itu juga yang kami tahu. Mungkin harapan Bapak Ibu juga begitu, demikian juga kami yang di rakyat kecil yang ada di kampung, terutama Teluk Uber. Saya, suami saya kebetulan nelayan. Saya perwakilan dari nelayan, khususnya suami saya. Karena tadi habis masang jaring nggak bisa datang, jadi saya mewakili teman-teman juga ada di sini. Saya mau kasih tahu juga Pak, puji Tuhan tadi kami terima bantuan dari pihak perikanan, kelautan sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Itu yang kami butuhkan Pak. Kalau kami perlukan itu banyak kan yang dibutuhkan. Kami sangat bersyukur karena kami tahu kenapa. Berarti pemerintah ini peduli dengan kami, rakyat yang kecil yang cuma mencari nafkah. Sehari kami dapat 150 aja, Pak, kami sangat senang. Untuk beli beras, bla 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 bla, itu sangat bersyukur kami Pak. Nah, kami cuma di sini, saya ingat kata-kata Ibu Nola waktu di sosialisasi yang kedua, kira-kira di kelurahan. Kami hanya niat membantu. Tapi tanda kutip membantu itu membantu yang gimana? Dari awal kami kan memang sudah menolak, Bapak Ibu, sudah menolak. Dan harapan kami membantunya ya dengan kami menolak itu, ya lakukan, maksudnya itu dengan kompensasi lah itu ini. Gimana mau kasih kompensasi? Kompensasi itu bisa dikasih berapa kira-kira? Kalau setahun itu Bapak Ibu tahu nggak, kami bukan sombong ya. Teman ini bisa 1 juta, 2 juta satu hari. Nah mungkin karena ini kan teman, perahunya gede, besar, perahunya mesinnya besar. Nah buat kami yang mesinnya kadang-kadang 3,5 PK, yang ukuran kecil, perahunya kayak teman yang 7, 100.000 cuma satu hari. Kadang-kadang nombok nggak cukup, itu juga nggak selalu dapat. Beberapa tahun yang lalu Pak, sebelum kapal timah ada, lumayan. Nah tapi ke belakangnya berapa tahun ini pendapatannya sangat susah sekali untuk mencapai. Itu belum lagi nanti ditambahin dari PT BBE. Saya rasa Bapak Ibu di sini bisa ngebayangin gimana. Terus dari awal kami kan memang sudah tidak setuju ya Bapak Ibu. Kami cuma mencari makan untuk menafkahi keluarga kami. Jadi untuk kedepannya kami sangat berharap kepada Bapak Ibu yang lebih ngerti. Kami juga nggak ngerti, cuman kami ini suara kami nelayan Teluk Uber.
dan 298 tanda tangan warga itu sudah jelas menolak dengan keadaan mereka masih waras, tidak ada paksaan sama sekali, menolak keras. Nah itu jadi intinya kami sebagai nelayan Teluk Uber tolong mohon dengan sangat Bapak Ibu biar tolong untuk masalah ini kami serahkan ke pihak yang sewajarnya, yang lebih lagi kami nggak ngerti. Cuman kalau boleh saya bicara ya Pak ya, tadi kan jelas titiknya di sini yang dari PT BPE atau di sini kami nih. Kalau di sini Pak, di sini yang dikerjakan, tapi saya yakin dampaknya juga pasti ke sini, dan ke sini, itu kan di situ kan. Tapi akhirnya kan pasti ke pinggir pantai. Nah di sini, di lokasi kami semua, mungkin Bapak Ibu bingung, kok saya ngerti, saya nggak turun langsung, tapi saya tahu. Pinggir pantai kami pertama Karang Panjur, saya tahu, Karang Kisin, saya tahu, Karang Gagok, Beting, apa saya tahu jelas Pak. Ketika suami saya pergi, selalu kasih konfirmasi ke saya. Saya juga tanya, masang jaringnya di mana? Jadi saya cukup hafal itu titik-titiknya, walaupun saya nggak pergi langsung. Andai kata dikerjainnya dekat situ Pak, tapi kan dampaknya kan tetap. Kami cuma mencari makannya di sini Bapak Ibu, tidak lebih dari itu, cuma untuk menghidupi keluarga. Nah tempat puri itu Pak, bahwa itu Karang Kisin. Kalau kata Ibu tadi kan, kami tidak kerjakan setiap bulannya. Ada bulan-bulan tertentu kami istirahat, tapi asal Bapak Ibu tahu di sini ya, setiap bulan dari Januari sampai kembali lagi ke Januari kami terus mencari makan. Karena kenapa? Karena memang kami mata pencariannya nelayan. Bulan 12 itu di bawah puri itu Karang Kisin Pak. Karang Kisin itu tempat kami masang jaring. Karena kenapa kami nggak masang di daerah lain? Daerah lain itu banyak sampah-sampahnya. Yang lebih aman bagi kami nelayan Teluk Uber di daerah Karang Kisin lah. Itu di daerah bawah purinya itu Pak. Nah kami juga kalau daerah itu kalau jaring itu nggak bisa benar-benar dekat karang. Karena kenapa? Karena gelombang kalau besar itu pasti langsung bukusin karang. Jadi kami harus kasih patokan kira-kira berapa jaraknya ke pasir tadi, ke karang tadi. Jadi tolong yang Bapak Ibu, kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata saya salah, sekali lagi saya minta maaf. Kami cuma berharap dari tim kami, Kampung Teluk Uber, karena kami juga kesini, kami mohon bantuan Bapak Ibu biar keluh kesah kami semoga bisa ditangkapin Bapak Ibu, karena kami juga tidak tahu. Kami berusaha, kami tetap pertahankan hak kami. Kami cuma hak kami aja Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu buat kesempatan saya. Mungkin ada teman-teman kami lain. Baik, terima kasih Bu. Saya rasa ini persoalannya sudah tahu kita Bu ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh dinas terkait persoalan pasal yang ada di sana. Nah, artinya bahwa kami juga nanti akan meminta seluruh dokumen yang ada di dinas. Dan juga kami akan nanti turun langsung ke lapangan Bu ya. Jadi tidak serta-merta ini bisa berjalan. Kita juga melihat persoalan apa yang terjadi di lapangan. Untuk sebagai bahan kami di tempat lain di pemerintahan ini. Jadi yang terpenting bagi kami sudah paham apa yang disampaikan juga dari nelayan tadi. Ada persoalan terkait masa depan anak cucu bagi dikatakan. Benar. Ya, kami paham. Benar. Dan juga kami juga paham betul bahwa itu adalah masuk dalam wilayah daripada pertambangan yang tentunya kami juga akan melihat. Artinya ini perlu disamakan dulu persepsinya. Mana yang lebih mudarat kata orang Islam, mana yang lebih tidak menguntungkan. Tidak, kami menjaga, kami paham. Dan ini Pak Ain juga di sana juga tersampaikan. Artinya bahwa pertemuan kami pada hari ini Bapak sekalian dari pimpin hadir dari Komisi 2 atau DKP Komisi 1 terpimpinan. Nanti kami mohon kepada dinas DKP juga ada pertambangan untuk lihat direktur dan juga susutan. Artinya bahwa tidak ada persoalan tidak bisa kita selesaikan kalau memang kita ingin
kami juga sebagai DPR di sini juga tidak mau melihat masyarakat kami susah, tidak mau kemudian. Nanti juga kami perlu lihat sampai sejauh mana nanti. Kami prosesnya panjang juga, gitu loh. Ya, tidak serta-merta eksplorasi langsung jawab, tidak. Sampai kalau pimpin dari Pak Edi tadi, panjang prosesnya, bisa 7 tahun. Tidak. Dan kami memang tidak punya kewenangan mengambil sebuah putus, tapi paling tidak kami bisanya memberikan harapan kepada bapak sekalian. Kalau saya itu Bapak sekalian yakin dan percaya bahwa persoalan ini akan menjadi istilahnya bagian dari kawan-kawan itu 1, itu 2, serta itu 3. Bapak dia, mungkin ada lagi yang mau sampaikan, silakan. Jadi ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya pikir apa yang disampaikan masyarakat sudah kami pahami. Kami sangat paham bahwa masyarakat itu tinggal di situ, mereka punya penghidupan dari kehidupan sekitar situ. Tetapi di sisi lain ada perusahaan yang ingin melakukan aktivitas usaha di situ. Kami menekankan aktivitas usaha apapun ketika ingin masuk satu daerah, maka harus berimplikasi pada kemanfaatan ke masyarakatnya. Harus itu. Bapak Ibu sekalian, proses ini tentu bukan suatu hal yang sudah klik harus menjadi seperti ini ya. Proses ini kan tentu berjalan. Jadi masyarakat harus ikut. Konsultan harus melibatkan masyarakat secara luas. Melibatkan masyarakat secara luas. Menolak atau menyetujui itu hak masyarakat. Masyarakat juga jangan abai terhadap proses yang dilakukan oleh perusahaan. Harus diikuti. Jadi masyarakat juga bisa memastikan secara prosedural proses yang dilakukan itu memang sudah betul. Setuju atau tidak bukan berarti kalau ikut setuju, enggak mesti juga Pak. Tetapi kalau Bapak abai bisa juga dianggap ikut. Diam itu bisa ikut loh dianggap. Jadi jangan diabaikan, ikut aja prosesnya. Kami tentu akan terus memantau, kami minta berkas-berkasnya, kami akan pelajari. Apa yang terjadi di sini tentu akan kami sampaikan ke kementerian. Jadi saya sampaikan ke kementerian, sehingga keputusannya diambil kementerian juga, bukan hanya sekedar apa yang disampaikan oleh perusahaan, tapi apa yang juga disampaikan masyarakat, gitu kan? Jadi akan dipertimbangkan. Dinas tentu akan mengawal ini. MK, dinas bantu awal juga masyarakat, perusahaan dalam melakukan aktivitasnya sehingga betul-betul bisa tercapai. Saya pikir demikian Bapak Ketua, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, rapat kita hari ini ada beberapa hal yang yang disampaikan masyarakat, juga berkaitan dengan aktivitas usaha yang dilakukan perusahaan yang akan bisa kita tindak-lanjuti selanjutnya di komisi dan juga disampaikan ke perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan tadi, kami menunggu hasil dari hal yang disampaikan oleh dinas terkait, ya, apa yang menjadi persoalan dari masyarakat itu yang disampaikan oleh pimpin tadi itu bisa kita tidak lanjuti, bila perlu sampai ke tingkat menteri dari terkait masalah ini. Terima kasih. Alhamdulillah, Pak Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.